Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aji Kurniawan di channel Ruang Kita. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutin kelas ataupun belajar Vmix dasar episode yang ketiga. Nah, di episode kedua kita kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana caranya memasukkan input seperti kamera, gambar, video, mikrofon ke dalam Vmix. Pada kesempatan kali ini di episode yang ketiga kita bakalan ngebahas sesuatu hal tentang inputan juga. Namun ini merupakan episode yang spesial karena kenapa? Karena kita bakal ngebahas tentang virtual set yang bisa digunakan di Vmix. Nah, untuk teman-teman yang bingung apa sih virtual set itu? Virtual set adalah sebuah 3D layout ya, ataupun tampilan 3D, ataupun bisa dibilang sebuah layout 3D lah, gitu kan, seperti studio 3D yang bisa kita gunakan di Vmix. Namun kita harus menggunakan CG ataupun green screen jika kita ingin seakan-akan itu berada di sebuah virtual set itu. Nah, mungkin untuk teman-teman yang pengen cari tahu lagi apa sih virtual set, bisa googling ya apa itu virtual set. Oke. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube-nya Ruang Kita agar kita terus memberikan manfaat untuk orang lain. Baik, kita bakalan langsung ke tutorialnya. Nah, yang pertama kita pastikan sudah terinstall Vmix ya. Untuk teman-teman yang mungkin masih pengen belajar apa itu Vmix, bisa lihat di episode yang pertama. Nih yang ada di atas nih, episode pertama, ataupun bisa juga langsung melihat episode yang kedua. Oke, kita langsung buka aja Vmix. Jadi di sini kita bakalan coba untuk virtual set ya. Ini kita ada Vmix, kita install Vmix yang versi 23. Ini versi terakhir dari Vmix ya. Oke, Vmix udah kebuka. Jadi di sini aku tuh udah ngebagiin ataupun udah ini bahan 3D-nya gitu. Nah, jadi aku nih punya sebuah gambar 3D set yang tampilan tuh seperti ini. Nah, lalu kita bakalan mencoba masukkan ke Vmix. Nah, sebelumnya kita bakalan coba dulu untuk yang udah ada di Vmix ya. Kita add input, lalu kita coba untuk ambil nih, klik virtual set. Nah, di situ banyak banget. Jadi teman-teman yang mungkin sering melihat acara-acara berita ya, itu ada seperti ini contoh nih. Nah, di sini kita bisa menggunakan ataupun kita bisa menampilkan seseorang seakan-akan tuh berada di sebuah ruangan broadcasting ataupun seperti ini nih. Kita bisa buat seperti ini nih. Nah, di sini kita bisa buat dengan custom desainnya. Jadi tadi kita mencoba untuk apa nih? Untuk menggunakan desain yang ini. Oke, nah, jadi sebelum itu ya, ini kita close saja. Pastikan teman-teman itu sudah menginstal Adobe Photoshop ya, ataupun yang lainnya lah. Yang penting bisa untuk mengseleksi gambar ataupun layarnya ini biar bisa transparan. Jadi kita coba, kalau saya sih biasanya pakai Photoshop ya. Ini kita install Adobe Photoshop. Ya, kita coba install Adobe Photoshop ya. Nah, kembali lagi untuk seluruh teman-teman yang belum subscribe channelnya Ruang Kita, jangan lupa untuk tombol subscribe ya, biar kita juga semakin semangat untuk buat video ataupun menebar sebuah manfaat untuk orang lain. Nah, Photoshop udah terbuka, kita coba langsung drag and drop aja ya. Oke, ini udah terbuka ya. Nah, di sini kita tuh biasanya coba kita cropping dulu untuk ngehilangin tulisan Virtual Studio Like ini. Kita coba cropping ya, tekan C. Ini ada crop tool, kita coba crop yang di bawah. Oke. Nah, kita set. Nah, di sini ada 3 screen ya, 3 screen. Nah, screen ini kita seleksi dulu menggunakan pen tool biar rapi ya. Ya, kita set, lalu kita set lagi, set. Oke, nah sini kan dia sedikit agak ngelengkung ya, jadi kita tinggal atur aja kelengkungannya ya. Ini kita atur. Untuk teman-teman mungkin yang
bingung gimana cara gunain Photoshop, bisa belajar ya. Atau memang teman-teman, jika teman-teman pengen request untuk kelas gratis Photoshop, kita bakalan coba buatkan. Nah, untuk teman-teman yang pengen belajar Photoshop mungkin bisa request di komentar ya, biar kita vote, lalu mungkin bisa kita buat untuk kelas Photoshop basic gratis. Nah, di sini lalu kita seleksi, make it selection, oke, kita oke kan. Nah, kita buka dulu gemboknya. Oke, kita delete. Oke, nah ini udah transparan. Oke, lalu di bagian sebelah kiri sama, kita seleksi lagi. Ya, kita seleksi, kita seleksi, kita seleksi. Ya, di sini juga ada kelengkungan sedikit. Oke, di sini juga ada kelengkungan sedikit. Kita selection, lalu kita deal. Oke. Nah, lalu bagaimana untuk di layar yang ataupun layar yang tengah ini ada banyak, kita harus satu persatu. Kita seleksi, yuk ini, lalu ini, yuk kita seleksi, ya kita hapus. Yang kedua juga kita seleksi. Jadi memang mungkin kalau kita udah paham Photoshop, kita nyaman ya untuk buat. Nah, untuk teman-teman yang mungkin jago 3D, itu bisa lebih manfaatin sih. Kalau memang bisa buat studio sendiri, lebih keren tuh. Nah, karena saya juga lagi belajar 3D, jadi kita coba ambil sampelnya doang dari Google ya. Teman-teman tinggal cari aja di Google, tuh banyak banget, bisa dicari. Ya, nanti untuk teman-teman yang pengen ngikutin tutorial, nanti bakalan aku bagiin bahannya ya. Aku nggak mau ngasih langsung Vmix-nya, karena biar teman-teman tuh belajar ya. Oke, jadi ketika udah paham, pasti lebih enak dong untuk buat custom sendirinya. Oke, ini kita lagi selection. Oke, siap. Oke, nah udah selesai. Jadi tampilan ini udah coba kita buat. Kalau teman-teman mungkin pengen buat untuk di kembalian ini ataupun background belakang ini, bisa juga teman-teman tinggal seleksi aja. Tutorial ini bakal aku kasih untuk yang 3 screen aja. Lalu kita file, save ya. Kita save. Kita pilih di bahan 3D itu background, tapi formatnya ke PNG. Kenapa harus PNG? Agar background itu transparan. Oke, kita save. Kita save juga projectnya, nggak apa-apa, biar enak kan. Terus tinggal dibuat aja studio PSD nya ya. Ini kita close. Nah, kita kembali lagi ke Vmix. Nah, gimana caranya kita bisa masukin gambar yang sudah kita edit, backgroundnya dengan transparan, ke dalam Vmix. Nah, teman-teman tuh tinggal add input, lalu klik virtual set. Nah, cari ini ada blank nih, cari aja yang blank. Kita klik OK. Nah, teman-teman bisa setup nih, ya kan. Pilih ini ada kamera, ada setup. Nah, teman-teman pilih ini ada background layer 1, layer 3, 4 gitu kan. Nah, teman-teman bisa klik background, lalu teman-teman kan disuruh milih nih inputnya. Nah, untuk buat dari tampilan awal itu, tampilan yang benar-benar blank di awal, teman-teman harus masukin dulu background ke dalam Vmix. Nah, lalu inputnya kita pilih yang background. Oke, kita udah punya background. Nah, lalu kita pengen nih, kita anggap yang sebelah kiri ini layer 1, ini layer 2, ini layer 3 ya. Jadi kita bakal masukin layer 1 dulu. Nah, teman-teman bisa langsung mungkin masukin salah satu video ya. Kalau saya pengen nampilin video, berarti ini video, contoh video. Ini juga contoh video. Nah, ini mungkin contoh video lagi. Karena ada 3 kan. Oke. Nah, di layar pertama, kita anggap ini layar pertama ya. Nanti kita bisa custom sendiri namanya. Di layar pertama kita pengen buat videonya yang di inputan ketiga gitu. Oke. Nah, ini kan dia full screen ya, dia full screen. Nah, kita pause dulu, lalu kita klik setting, kita cari di multi view. Nah, ini nggak ada ya, berarti dia nyarinya di sini di virtual setnya. Kita klik setting.
nih multi view. Nah, pilih yang layer kedua nih, kita position, lalu kita kecilin aja nih. Oke, ini kita kecilin. Kalau teman-teman pengen zoom ya, pengen di zoom nih biar gampang gitu kan. Nah, tapi dia zoomnya cuma bisa zoom in zoom out aja, nggak bisa untuk kiri kanan ya. Jadi kita atur dulu gini. Nah, di sini kita bisa atur kiri kanan gitu kan. Kita bisa atur kiri kanan, kita bisa rotate-nya bisa kita atur juga. Rotate ini dia, kalau Z itu adalah tingkat kemiringannya gitu, tingkat rotasinya gitu kan. Nah, ini rotate X, dia sub X yang ini. Oke, ini 3D nih. Teman-teman bisa atur sendiri. Jadi kita setkan dulu gini. Ya, lalu di sini di Y-nya kita atur. Oke, kita kecilin lagi dulu deh biar pas. Di sini. Ya kan, ini kan kemiringan mungkin terlalu miring ya. Jadi harap bersabar. Ini yang X kita atur. Oke, ini juga kita kecilin lagi sedikit. Kita kecilin aja dulu deh, nggak apa-apa. Kita kecilin. Oke. Jadi cara cepatnya tuh bukan sepertinya, ini salah nih, sorry. Ini biar gampang ya. Kita multi view lagi. Nah, yang background ini kita nonkan. Dia buat di layer 8 aja karena dia paling bawah. Oke, nah ketika dia paling bawah dan ini layar paling atas, berarti kan kita menumpuk nih. Nah, di sini dia lebih enak untuk kita edit. Nah, kita bisa langsung set nih semana lebarnya. Nah, kalau kita kira video kita tuh segini gitu kan, video kita segini. Nah, itu kan ada kepotong ya logonya. Kita tinggal di aja, mungkin kita merengin gini lagi sedikit. Bisa pakai ini ya, pen kiri kanan itu. Oke, nah lalu kita rotate-nya kita rotate sedikit. Kebanyakan. Oke, terus di X-nya kita atur. Nah, baru tinggal kita zoom aja. Di zoom ini kita atur lagi. Nah, ini kan seharusnya kan seperti ini nih. Nah, kita bisa kurangi nih untuk X sama X-nya. Jadi tinggal kita kita atur di Z ya. Jadi sebenarnya itu yang paling ribet itu adalah ngatur untuk tampilannya ini. Kita bisa giniin lagi. Memang agak sedikit ribet ya, tapi kalau misalnya kita pelan-pelan pasti terus nih berhasil. Oke, ini kita ke atasin. Nah, yang ribetnya memang ini Vmix nggak ada auto rotate kayak di Photoshop ya, rotate-nya memang masih manual. Kayaknya Z deh. Kok zoom Z. Ini Y nya udah pas, Z nya tinggal. Oke. Oke, nice. Tinggal kita naikkan sedikit zoomnya, kita kita kecilin ya. Zoomnya kita kecilin. Z-nya lagi kita atur. Jadi rapi. Nah, ini kira-kira seperti ini ya. Ini udah cukup rapi. Kita tahu di overlay yang kedua. Oke. Nah, sama halnya kalau kita pengen ngambil yang di sebelah kiri. Sebenarnya sih tinggal kita duplikat aja sih nanti yang angka-angkanya kan gitu. Kita pengen tambah di layer 2 ini adalah video yang keempat nih, ada input keempat. Nah, ini kan dia full screen. Kita klik setting lagi.
ya kan, klik setting lagi. Ini kita pause dulu, kan udah klik setting lagi, lalu kita klik multi view, kan masuk nih yang keempat tuh layer 3 position lagi. Kita tinggal zoom out aja gitu kan, tinggal di zoom out aja, kita geser ke samping ya, kita Z nya itu kita atur dulu kemiringannya, atau kita zoom kan full dulu ya. Oke, ini lalu kemiringannya kita atur. Nah, lalu itu zoomnya kita zoom out kan lagi sedikit ya. Terus di kemiringan X nya, terus di Y nya juga kita ambil Y nya itu segini ya. Ini kita andain aja biar cepet tuh teman-teman, nanti tinggal bisa atur sendiri ya, ini biar cepet gitu kan. Nah ini udah. Terus lalu kita pengen tambahin lagi nih layer 3 itu adalah video yang input kelima gitu kan. Ini kita push aja, lalu ini kita setting lagi, kita multi view lagi. Di layer 4 ini ada inputan kelima. Lalu kita tuh langsung kalau yang di center enak ya, tinggal kita zoom out aja, paling tinggal diatur aja sih titik X nya ya, tinggal kemiringan aja diatur. Oke. Nice. Nah ini jadi nih tampilannya. Nah mungkin teman-teman lihat, bang ini ada kayak transparan gini, kenapa ya? Nah itu karena backgroundnya. Jadi sebenarnya sih sedikit salah juga ya, tapi nggak apa-apa, tinggal kita fixkan aja. Di multi view ini kita awal tuh di background kita setting dulu dia biar dia tuh full screen ya, biar dia tuh full screen. Terus kita nih harus editing beberapa ya, sedikit ya. Tinggal kita geser aja, kita geser di multi view lagi. Yang keempat ini juga, keempat udah bagus. Di yang kelima ini tinggal kita geser aja. Ternyata oke, ini udah cakep ya. Jadi kita tuh udah punya tampilan virtual setnya itu seperti ini. Kita bisa setting loh kameranya, kita mau pengen ini fast, ini medium, ini short, ini cut kalau nggak salah. Jadi kalau fast nih, contoh nih, kita klik di sini, zup, dia ngezoomnya fast. Kita bisa pengen ambil lagi, zup, kita pengen ambil lagi seperti zoom out, kita bisa zoom out lagi. Nah kita bisa atur nih settingannya, kita pengen ini kayak medium gitu kan ya, agak pelan, santai gitu. Terus kalau dia di short, santai lagi, dia pelan, itu zoomannya. Jadi kita bisa atur kan kamera di mana gitu. Nah tapi sebelum itu kita coba untuk kita masukkan dulu orangnya ataupun seseorang yang bakalan ada di virtual set ini. Kita coba masukin ya. Tadi saya masuk ini, tinggal drag and drop aja. Nah ini udah green screen ya. Ini playnya nih saya beli di Google, ini green screen. Jadi kita tinggal setting color aja, di color key kita klik yang airdrop ini, kita klik hijaunya. Nah kan masih seperti ini nih, masih apa ya, masih agak bercak-bercak ya. Kita klik chroma key, kita naikkan ininya, kita chroma key ini kita naikkan, luma key nya enggak juga, chroma key nya kita naikkan, kita chroma key filternya ya, agar dia bagus, hilang semua. Nah setelah itu kita tinggal setting ataupun masukkan di setup. Di layer yang keempat ini adalah seseorangnya. Wow, dia kan di atas nih, ketutupan. Nah kita klik setting, kita buat multi view nya. Si kakak ini jangan berada di bawah studio, data studio, melainkan dia tuh harus berada di bawah studio. Contoh lah, kita buat backgroundnya itu di nomor 2, di layer 5 ya. Nah di sini kita buat itu kakak-kakaknya. Gua ngulangin lagi, nggak usah deh, kita back aja. Jadi teman-teman tinggal atur sendiri ya.
Jadi kita buat 9 ini kakak-kakaknya. Jadi seakan-akan dia tuh di luar gitu, dia di atasnya. Nah, kan seperti ini nih, dia kebesaran. Kita klik position aja, lalu kita zoomnya kita kecilin, kita atur sampai sedemikian rupa. Jadi teman-teman mungkin yang pengen real life nanti pakai kamera itu harus pakai green screen. Jadi kita harus nyocokin tuh posisi dia tuh sebenarnya seperti itu udah bagus atau belum, gitu kan? Kita klik, kita kecilin lagi contoh. Taruh di sini. Nah, lalu kita coba kita loop, kita play. Nah, jelas tuh. Wow, seperti seakan-akan itu ada di 3D gitu kan. Teman-teman tuh tinggal playing aja, tinggal di play deh ya. Mungkin soundnya itu dimatiin aja, di play, soundnya dimatiin lagi, di play. Karena kan itu kan sebagai background dalam tampilan kan. Yang kalau di TV itu kan background doang, ada suaranya. Tuh seperti itu. Jadi kalau seakan-akan terlihat nih, kita preview displaynya seperti ini 3D. Kalau kita pengen tadi manfaatin untuk kamera, kita klik di sini, dia bakalan ngezoom tuh. Kira-kira udah pas belum? Kalau belum pas, kita klik kanan, kita setting nih. Oh, zoomnya nih kebanyakan ini, segini aja, biar keren. Oke, ini kita oke kan? Kita klik yang di sini, dia kan ngezoom out, segini udah pas. Atau pengen lagi deh ngezoomnya kurang jauh nih, segini mungkin gitu. Ataupun pengen kita kiri kanan, kita pengen giniin, bisa. Atau bahkan kita rotate juga bisa ya. Tapi juga lucu kita rotate. Kita pengen ambil seperti ini. Lalu di sini tampilannya kita buat dia tuh miring ke kanan ya. Fokusnya tuh ke fokusnya itu dia ke kanan. Bisa juga. Kita reset dulu, kita zoom dulu. Lalu kita pen X nya itu kita gini, kita fokuskan ya, beda ngambil yang bagian kanan. Kita oke kan? Oke, kita coba set ya. Ini tampilan, kita klik yang sini tampilan luas. Kita pakai yang medium ya. Kalau dia fast, dia cepat animasinya. Ini yang tampilan jauh. Oke, ini videonya nggak kita loop ya. Videonya kita loop. Kita play lagi, kita loop. Biar dia tuh terus-terusan loop. Oke. Di sini kita tampilan jauh, ya kan? Lalu kita pengen ke kanan nih. Fokusnya dari kanan. Lalu kita pengen juga nih fokusnya ke kiri. Ke kiri, mantap. Nih desainnya berantakan ya. Nanti teman-teman tinggal bisa rapiin aja, nggak apa-apa. Penting dasarnya paham ya. Di sini kita tinggal pengen dia zoom in. Nice. Jadi mungkin cukup sampai di sini tutorial Vmix episode ketiga yang saya anggap ini spesial. Teman-teman untuk bisa membuat virtual set sendiri, bisa belajar buat virtual set sendiri, ataupun bisa langsung ngebuatnya itu di Vmix. Ya, jadi untuk teman-teman yang udah pernah buat presetnya, teman-teman tuh bisa export ya. Jadi setup, export. Kita masukin aja tadi di desktop ya, bahan 3D. Kita buat aja namanya nih, select. Nah, kita lihat tadi di bahan 3D. Bahan 3D bakalan tampil tuh ada blank, background, blank, terus thumbnail, gitu, ada config-nya, gridnya. Nah, di sini kita bisa langsung, oke, kita cancel dulu ya, kita hapus dulu ya, biar teman-teman bisa langsung jelas ya, yang tampil tuh apa aja. Oke, kita export, kita buat folder lagi, hasil, lalu kita select, kita lihat hasil di, nah di sini kita bisa langsung ngegunain bisa gunain virtual setnya dengan cara apa? Ini Aji 3D Studio. Oke, ini kita copy, lalu yang ini kita close. Ya, ini kita close aja, lalu kita masuk ke dalam Vmix ya. Sebenarnya sih caranya bisa dua ya. Kita tinggal drag ini aja, config ini kita drag and drop, bisa nggak? Nggak bisa ya. Atau folder deh kita drag and drop, bisa juga. Oke, berarti tinggal foldernya di copy ke C, program files Vmix. Mana nih program files Vmix? Ini Vmix, lalu di virtual set kita pastiin aja deh, paste, continue. Oke, sip, kita close. Coba kita add input, lalu kita virtual set, langsung muncul nih Aji 3D Studio. Oke kan? Nah, kita bisa langsung set untuk background.
untuk background ya kita bisa sini background kita bisa pakai background yang ini. Jadi itu sebenarnya seharusnya dia udah sorry kita close lagi. Tadi kan kita ngopi ini ya bahan 3D, tapi tadi saya hapus backgroundnya. Wow, background yang tadi saya hapus ya. Masih ada nggak? Nggak apa-apa deh. Yang penting tadi bahannya langsung dipindahin ini aja ya, dibedain foldernya biar gampang. Nih saya ekspor lagi deh, saya save lagi dari Photoshop. Jadi biar langsung dia tuh ada backgroundnya ini. Jadi kita tuh nggak usah kita pilih lagi yang itu gitu. Kita tunggu Photoshop yang terbuka. Ini kita save as lagi. Ya, kita buat namanya itu adalah background. Kita close. Di sini ada background, ya, ada background. Coba kita copy di sini. Ya, lalu ini kita copy ulang ya. Tadi di C, program files, Vmix, virtual set. Ini ada Aji 3D Studio, kita replace aja. Lalu coba kita add input, lalu kita chat virtual set, kita klik. Nggak ada juga. Nah, jika teman-teman ngalamin hal seperti ini, kalau aku sih gampang gitu ya. Tinggal di config-nya ini kita klik. Kalau aku sih ada pakai Visual Code, teman-teman mungkin pakai edit aja ya, pakai Notepad ya. Nah, di sini teman-teman bisa set ya. Di sini kan dia ngambil background itu pakai grid yang 720. Bener-bener dia tuh ngambil gambar yang ini untuk backgroundnya. Jadi ini kita hapus aja, lalu kita ganti ke background.png. Susah-susah banget. Yuk kita rubah aja, paste, kita save. Karena dia itu berada di file di folder sistem, dia nggak bisa. Kita pindah ke desktop dulu, kita save dari desktop. Ini kita cut, lalu kita pindahin sini. Selesai. Tinggal kita add input, kita virtual set, lalu kita pilih yang Aji 3D Studio. Nice, langsung dia backgroundnya. Temen tinggal setup aja nih. Mau layer 1 itu inputannya contoh yang ke-3, terus layer 2 itu inputannya yang mau yang ke-2, terus layer 3 itu inputannya mau ke 1, terus yang layar ke-4 itu untuk orang itu teman-teman bisa langsung pilih green screen-nya. Tinggal teman-teman kecilin aja ya untuk yang di posisi kakak ini ataupun kameranya. Sorry kita lihat multi view dulu. Nah, di sini kan ada tuh udah lengkap yang 5 ya, tinggal dikecilin aja. Nice banget. Siap, kita tes kameranya, dia ngezoom. Karena pakai shot ya, teman-teman bisa langsung pakai cut dia gini. Zoom. Dep. Kalau dia fast, gitu. Lebih cantik fast memang. Untuk medium lah. Jadi selesai ya tutorial ataupun tata cara untuk membuat custom virtual set di Vmix di kelas belajar Vmix dasar episode ketiga. Untuk teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Ruang Kita agar mentor-mentor Ruang Kita ini bisa memberikan banyak manfaat yang bisa diberikan ke teman-teman. Gitu. Jadi nanti untuk 3D-nya ini teman-teman bisa tinggal set aja ya. Bisa contoh seperti ini nih, agak keluar bisa diatur aja maunya tuh bagaimana, kan seperti itu. Jadi teman-teman tuh pasti lebih enaknya buat dari awal sendiri tadi gitu kan. Teman-teman pengen buat presetnya nanti bisa belajar sendiri karena memang udah dikasih tahu dasar-dasarnya seperti itu. Nah, selesailah tutorial kita pada hari ini. Kita bakalan lanjut ke tutorial Vmix yang keempat yang bakalan tayang di channel Ruang Kita ya.
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.